Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah berjanji negeri itu akan berkah kalau meningkatnya iman dan takwa. Tapi negeri itu akan bencana kalau banyaknya maksiat dan dosa. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, bencana tiba karena maksiat, bencana hilang karena taubat. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka negerinya akan berkah. Hujan turun jadi pupuk, bumi tumbuh menjadi subur. Walakin kazzabu, tapi kalau bohong ini bukan masalah sepele. Bohong ini masalah besar. Kalau Bapak Ibu baca surah An-Naba, An-Naba itu maknanya ialah berita besar. Nabi penyampai berita besar tentang kebohongan. Apa kata Allah? Dikumpulkannya para malaikat, lalu Allah ngomong kepada para malaikat, hal unabbiukum, tahu tidak kalian ada berita besar? Terdiam malaikat semua mendengar, hal unabbiukum, tahukah kalian ada berita besar ini? Alaman tanazzalus syayatin, kepada siapakah syaitan-syaitan itu diturunkan? Terdiamlah malaikat, tidak tahu malaikat kepada siapa syaitan itu diturunkan. Tanazzalu ala afakin asim, syaitan itu diperuntukkan para pembohong dan pendosa. Begitu dahsyatnya bohong ini berita besar. Maka Bapak, walakin kazzabu, kalau bohong kata Allah, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, kami ambil semua keberkahan-keberkahan itu. Yang terjadi adalah sebaliknya. Maka terjadi bencana di negeri kita ini, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, bermacam-macam spekulasi dari orang. Ada yang mengatakan karena sudah saatnya alam itu seperti itu. Dunia ini sudah tua. Ada yang mengatakan itu karena manusia serakah, hutan digundul semua, apa tak banjir. Ada yang mengatakan wah itu takdir Allah. Macam-macam. Maka ibu bapak yang saya muliakan, Allah menceritakan banyak kisah di dalam Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Untuk apa cerita Allah dalam Al-Quran ini? Kisah-kisah, sejarah, untuk apa Allah ceritakan? Ibratul liulil albab, sebagai pelajaran bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu ya Bapak yang saya muliakan? Itu ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi itu. Yang disebut dengan ulul albab itu alladzina yazkuru. Satu, orang yang zikir, takut kepada Allah, ingat kepada perintah dan larangan Allah, ingat hidup akan mati. Mati bukan akhir dari segala-galanya. Mati adalah awal mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan semasa hidup. Zikir. Yang kedua, wayatafakkaru, pikir. Ini ulul albab, disebut oleh orang yang berakal sehat. Dia berpikir apa akibat dari sebuah perbuatan yang dia kerjakan. Kalau ini yang saya lakukan akibatnya apa? Kalau ini yang saya jual, nasib anak cucu keponakan saya besok seperti apa? Maka Allah ceritakan ibu bapak yang semuliakan, karena sejarah itu pasti berulang kalau konsepnya sama.
Jadi kalau Bapak Ibu baca, semua yang terjadi itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu konsepnya, Pak, bukan ceritanya. Konsepnya, kalau ini yang kau minum, maka akibatnya begini. Kalau yang haram yang kau makan, akibatnya begini. Kalau ini yang kau kerjakan, akibatnya begini. Konsepnya pasti. Albert Einstein tak pernah buat bom atom, tapi Albert Einstein punya konsep dan rumusan tentang bom atom. Siapapun yang membuatkannya, pasti akibatnya seperti itu. Sampai mati Albert Einstein tak pernah buat bom atom, tapi dipakai rumus ini oleh orang Amerika. Dibomlah ke Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Pasti, Pak. Konsepnya seperti itu. Maka yang ada di Lauhul Mahfuz itu semua konsepnya ada, itu akibatnya. Maka Allah ceritakanlah kepada kita, bukan tidak pernah ada bencana di zaman dulu lebih dahsyat daripada pada hari ini. Tapi apa akibat penyebabnya, Ibu Bapak? Apakah memang hutan digundul penyebabnya? Coba lihat zaman Nabi Nuh, sebatang kayu pun tak ada. Tapi kenapa terjadi banjir besar? Sampai Nabi Nuh bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau perintah saya buat kapal, mana bahannya? Dari apa dibuat?" Kata Allah, "Dari kayu." "Mana kayunya?" Kata Allah, "Tanam dulu." Tidak ada sebatang kayu pun, Pak, yang digundul situ. Tapi kenapa terjadi banjir besar? Ditanam itu kayu, menunggu 200 tahun lamanya, barulah dipakai kayu itu untuk membuat kapal Nabi Nuh itu. Dibuat 3 telingkat. Maka orang bilang Nabi Nuh itu majnun, gila. Kenapa gila? Di tengah padang pasir, tak ada sungai, tak ada lautan, tidak ada gunung yang akan meletus. Kenapa buat sampan seperti ini? Besar pula. Gila nih orang ini. Maka saking jengkelnya masyarakat melihat kelakuan Nabi Nuh yang tak masuk akal itu, maka kapal itu pun dijadikan tempat buang kotoran. Yang bodoh ni Nabi Nuh ni, yuk kencing kita ke situ, yuk berak kita ke situ. Tak ada guna tu, apa tu kapal tu? Kapan mau belayarnya? Ibu bapak yang saya muliakan, bencana terjadi bukan karena hutan yang digundul, bukan karena gunung yang meletus, bukan karena lautan yang mendatangkan tsunami, bukan sungai yang meluap, tapi apa? Fapatahna alaihim abwaabas sama' bima'in munhamir. Kami bukakan pintu langit, kata Allah. Fapatahna abwaabas sama', kami buka pintu langit. Bima'in munhamir, kami tumpahkan air dari langit, kami keluarkan mata air dari bumi. Kenapa Allah lakukan seperti itu? Karena banyaknya manusia bermaksiat kepada Allah. Bukan karena hutan yang digundul, bukan karena patahnya lempengan bumi, gunung meletus, tsunami naik. Tidak, maksiat kepada Allah. 40 hari 40 malam hujan tiada berhenti, banjirlah di seluruh penjuru dunia tempat tinggalnya Nabi Nuh dan pengikutnya. Tenggelam semua. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu, dia tak lupa dengan keluarganya. Dia cari keluarganya, dia cari itu Kan'an anaknya. Lantai 1 tempat hewan, tak ada Kan'an di situ. Lantai 2 tempat umat biasa, tak ada Kan'an. Lantai 3 ini untuk orang-orang yang diperlukan keahliannya mengemudikan kapal, tak ada juga Kan'an anaknya itu. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita, ya Bapak? Dilihatnya Kan'an dari kejauhan, rupanya Kan'an duduk manis ngumpul bersama orang-orang kafir. Dipanggil oleh Nabi Nuh dengan bahasa yang sangat santun. Ya bunayyarkab ma'ana, hei anakku, masih anakku bahasanya, Pak. Maka dalam Al-Quran itu hanya 3 kalimat, 3 kejadian dipanggil dengan anakku. 1 Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Luqmanul Hakim. Panggil anaknya ya bunayya, wahai anakku. Wala takum ma'al kafirin, jangan ngumpul-ngumpul dengan orang kafir tu. Ini kawan kita nak ini. Tapi si Kan'an tetap saja tidak mau.
Nah, apa penyebabnya? Maksiat kepada Allah. Tidak ada hutan yang digundul, tidak ada gunung yang meletus, tidak ada lautan yang mendatangkan tsunami. Tapi apa penyebab banjir besar itu? Maksiat kepada Allah. Maka kalau diberi judul ceramah kita subuh ini, jangan main-main dengan dosa. Yang kedua, kita urut ke bawah ya Bapak yang saya muliakan. Ada namanya kaum Lut, umat Nabi Lut. Dia tinggal di daerah yang aman, padang pasir, dan umatnya pun merasa aman-aman saja. Kaum Nabi Lut merasa aman-aman saja, Pak. Kenapa? Memang tidak ada ancaman. Hutan tak ada, gunung aktif tidak ada, lautan tidak ada, sungai yang akan meluap pun tidak ada. Mereka hidup di tengah padang pasir, tapi negerinya subur, aman. Tidak ada azab-azab Allah itu, kata dia. Tidak ada azab Allah itu. Di Turki tahun 1999, tidak banyak yang baca berita ini. Markas militer Turki tenggelam ke dasar laut 40 meter dalamnya. Dia merasa aman saja, tempatnya sudah dibangun demikian rupa. Apa yang mereka lakukan? Mereka pesta pora malam itu, sampai Al-Quran pun dilecehkan, bahkan diinjak-injak Al-Quran menurut saksi mata. Bahkan ada yang ngomong, nih siapa yang belamu sekarang nih Al-Quran. Dah lama habis itu subuh itu 40 meter ke dalamnya. Segala upaya dilakukan untuk menyelamatkan prajurit-prajurit itu, tapi tak selamat juga. Nah Bapak, kaum Lut sudah 3 kali Nabi Lut mengingatkan. Apa kata Nabi Lut? Allah telah ciptakan perempuan-perempuan untuk kalian, datangilah perempuan itu. Ndak, kata mereka, kami maunya yang laki-laki. Laki-laki sama laki-laki. Nah, ini hari ini disebut orang dengan bahasa kerennya LGBT. Nah, homo, liwat, LGBT kata kita Indonesia. Tapi kan orang kita kan suka yang ke barat-baratan, Pak. LGBT. Kalau nangis cucunya 2 tahun umurnya, nangis dia, apa kata neneknya? No. Paham cucu no tuh, biar nampak juga bahasa Inggris sedikit. Kenapa tidak bahasa Arab? La gitu, Pak. Tapi no. LGBT. Sudah diingatkan oleh Nabi Lut, tapi mereka tetap, bahkan Nabi Lut sendiri pun diincar supaya melakukan hubungan seks sejenis. Datang Nabi Lut ke rumah keluarga Imran. Nah, di luar sudah ditunggu oleh beberapa orang pemuda jual tampang, Pak. Mana tahu nanti laki-laki ganteng itu, maksudnya Nabi Lut, tertarik dengan kita dan mau diajak hubungan seks sejenis. Tapi bukannya mau Nabi Lut, karena dia diperintah oleh Allah, hei Lut, keluar kau nanti, tinggalkan kampung ini subuh-subuh di akhir malam. Dalam gelap gulita Nabi Lut dan keluarganya ikut, dan istrinya paling belakang, karena istrinya juga bagian dari peserta LGBT itu, Pak, sebagai mata-matanya. Begitu Nabi Lut meninggalkan kampung, apa yang terjadi? Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, kata Allah. Kami angkat kampung mereka, kami balikkan yang di atas ke bawah, yang ke bawah naik ke atas. Kami hantam mereka pakai batu yang panas. Dihantam habis semua. Tidak ada tahu dari mana datangnya batu, kok bisa seperti ini, tidak ada yang tahu. Tapi penyebabnya maksiat yang terlalu banyak mereka lakukan. Maka ibu bapak, kalau kita lihat di daerah kawan-kawan kita sebelah kita itu, LGBT datanya banyak sekali, Pak, pesertanya. 14.672 peserta.
di Sumatera Barat LGBT. Berbuailah laki-laki sama laki-laki di ayunan di pinggir pantai itu. Satu pakai gelang sebelah kanan, satu pakai gelang sebelah kiri. Satu subang anting sebelah kanan, satu anting sebelah kiri. Yang anting sebelah kanan itu berfungsi sebagai laki-laki, yang anting sebelah kiri berfungsi sebagai perempuan. Sama saja Pak, walaupun fungsi seperti perempuan sama saja, laki-laki juga dua-duanya Pak. Tapi itu yang terjadi Pak. Tidak terpantau atau lepas dari pantauan pemerintah. Bahkan sudah terjadi kejadian musibah itu Pak, masih ada yang tertangkap di WC berdua itu. Yang satu pakai pakaian PNS, tangkap di WC, tangkap oleh polisi. Dua orang laki-laki, bapak-bapak dua-duanya, di WC berdua dia. Marah polisi itu, suruh buka celana dia. Apa yang kalian lakukan dalam ini itu? Sudah terjadi bencana, masih ada juga. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kita lihat lagi ke bawah Pak. Ini membuktikan saja bahwa Allah bercerita, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pelajaran bagi orang yang memiliki akal sehat. Ada kaum Ad. Kaum Ad ini mirip sekali kisahnya dengan yang terjadi di negeri kita, Lagetan, Jawa Tengah, tahun 1955. Makanya saksi hidupnya masih ada, terjadinya tahun 1955. Dia tinggal di sebuah lembah, tanahnya subur, tanaman mereka itu bukan hanya untuk sekedar konsumsi sendiri, tapi dijual ke luar daerah. Tak pernah berhenti, sayur-sayuran di situ, cabai, bawang semuanya kirim ke luar daerah. Ibaratnya Bukit Tinggi, beras, anak daro segala macam mereknya dijualnya Pekanbaru. Cabai dijual Pekanbaru, bawang dijual Pekanbaru. Subur. Sebuah lembah di Lagetan, Jawa Tengah. Kalau Magetan, Jawa Timur. Nah, tapi apa yang mereka lakukan? Setiap panen mereka pesta pora, mabuk-mabuk, judi, zina. Zina tidak tanggung-tanggung, bukan dengan perempuan yang ketemu di situ, tidak, tapi zina dengan anak kandung sendiri. Ini sudah kebangetan kata orang situ, terlalu. Tidak mempan lagi nasihati. Berapa jumlah penduduknya? 323 orang atau 332 orang jumlah penduduknya. Tapi subur. Malam itu hujan gerimis, aktivitas mereka tetap seperti biasa, mabuk, judi, hiburan tradisional yang pakai calempong itu Pak, calempong atau talempong. Macam-macam disebut orang, ada yang sebut ca, ada yang nyebutnya ta. Ka tidak ada Pak. Cuma itu saja Pak. Di tengah malam masih terdengar bunyi calempong itu. Tapi begitu tetangganya sudah bangun subuh, karena belum ada lampu seperti ini, bangun subuh, tetangga sebelah heran kenapa tak ada bunyi apa-apa. Tidak terdengar suara apa-apa, tidak terdengar orang ngomong apa-apa. Tapi masyarakat masih ragu, karena gelap. Tunggulah agak terang. Begitu matahari naik, nampaklah kampung itu sudah datar semua. Datar semua. Kenapa datar? Rupanya tertimbun. Siapa yang menimbun? Sampai hari ini tidak ada yang bisa memastikan. Karena tak nampak bekas tanah itu berguling ke kampung mereka. Ada memang bukit yang sumbing dari kejauhan, tapi tak ada bekas bergulingnya tanah itu ke kampung mereka. Kayaknya terbang, tapi tidak ada yang lihat.
Hari ini dibuat tugu di atasnya untuk mengingat bahwa di sini pernah ada sebuah kampung dan penduduknya begini-begini, aktivitas mereka seperti ini. Maka tenggelamlah 332 orang plus ada tamu malam itu 12 orang. Hilang semua. Nah, Bapak, kaum Ad juga seperti itu. Kampungnya subur, tinggal di sebuah lembah. Tapi bukan Allah timbun. Allah katakan fa arsalna alaihim rihau wa junuda lam tarauha. Kami kirim kepada mereka angin topan badai yang menggulung mereka. Itu adalah tentara Allah yang mereka tidak melihatnya. Lam tarauha, tidak terlihat oleh mereka. Jadi kita ini Pekanbaru ini Bapak jangan merasa aman-aman betul. Kita Pekanbaru kan tidak ada gunung, tidak ada hutan yang gundul, tidak ada lautan. Jangan dulu aman-aman betul, tergantung berapa maksiat yang ada di kota kita ini, Pak. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan maksiat itu. Terus yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara gimana, Pak Ustaz? Maksiatnya di Aceh gimana maksiatnya? Kok kena juga? Ibu Bapak yang saya muliakan, maksiat zaman sekarang ini satu serakah. Serakah. Walaupun ada yang ngomong kemarin tuh, itu kayu yang hanyut itu bukan ditebang, tapi tumbang sendiri. Terpotong sendiri, tanggal dahan-dahannya sendiri, tertulis nomornya sendiri. Ada yang ngomong gitu. Nah, Ibu Bapak, bukan itu saja persoalannya, Pak. Persoalannya penebangan hutan itu, Ibu Bapak yang saya muliakan, jutaan satwa liar yang kehilangan tempat tinggal. Jutaan satwa liar yang kehilangan tempat mencari makan. Jutaan satwa liar yang kehilangan tempat berlindung. Satu ekor kucing saja, Pak, yang dizolimi oleh seorang perempuan soleha, alim perempuannya, malam tahajud, pagi dua, Senin Kamis puasa, rajin baca Quran. Satu ekor kucing yang dikurungnya tidak diberi makan. Kata Rasul, perempuan itu masuk neraka. Apalagi jutaan hewan, Pak, yang teraniaya oleh orang-orang serakah. Satu ekor anjing yang diberi minum oleh seorang pelacur yang belum sempat bertaubat. Kata Rasul, perempuan itu masuk surga. Satu ekor anjing. 4 ekor kucing yang diberi makan oleh seorang laki-laki yang menunggu ibunya yang sedang koma di rumah sakit, di ruang ICU. Dilihatnya ada 4 ekor kucing, 1 induk, 3 anak yang sedang menyusu ke induknya. Induk ini cacat, tak bisa mencari makanan atau bergerak. Apa kata pemuda tadi? Wah, ini kalau begini gimana cari makan ini induk kucing? Anak mesti disusukan juga. Akhirnya apa? Dia beli sepotong ikan, dia berikan ke induk kucing itu. Makan induk kucing itu sepuas-puasnya. Lahap sekali makannya. Dia kembali ke rumah sakit, diintipnya maknya itu dari luar, kena di ruang ICU, dilihat mata maknya liar sekali. Kaget dia. Sudah sadar mak saya, masuk dia ke dalam, ditanya apa yang terjadi. Bilang ibunya, tadi mak bermimpi ada 4 ekor kucing yang menengadahkan tangan ke langit mohon kesembuhan untuk mak. Begitu mak terbangun, ya beginilah. Apalagi Bapak, jutaan satwa liar yang terzolimi oleh orang-orang serakah. Tentu dia juga berdoa. Nabi Musa ketika dilanda bencana kekeringan, Nabi Musa solat istisqa bersama umatnya, bersama kaumnya. Apa pesan Nabi Musa? Bawa nanti hewan-hewan peliharaan yang ada di rumah, bawa ke lapangan semua. Kenapa dibawa Nabi Musa? Karena dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Bapak, bukan hanya persoalan tebang hutan, terus akar kayu tak ada yang menahan air, tak ada yang menahan kuatnya tanah. Nah, maka begitu hujan turun langsung longsor. Itu iya juga. Tapi ada sesuatu di balik itu. Apa teraniayanya hewan-hewan liar yang begitu banyak. Maka apa kata Allah SWT? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu karena ulah manusia. Maka ibu bapak yang saya muliakan, Allah pun mengatakan, apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin. Kalau terjadi musibah kepada kalian, kata Allah, fabima kasabat aidikum, itu karena kalian sendiri. Allah tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk untuk umat, apalagi memberikan azab kepada umat yang tidak berdosa. Tidak pernah. Tapi karena kalian sendiri, kami tidak memberikan itu, kata Allah. Dalam ayat lain Allah lebih rinci mengatakan, ma asobaka min hasanatin faminallah. Kalau ada sesuatu yang baik terjadi kepadamu, pangkatmu naik, jabatanmu naik, anakmu sukses, keluargamu bahagia, faminallah, itu Allah yang memberikan. Wa ma asobaka min sayyi'atin, tapi kalau terjadi yang tidak baik dengan kalian, yang buruk-buruk, apa kata Allah? Famin nafsika, itu karena kalian sendiri. Allah tak pernah berbuat yang seperti itu. Jelas ibu bapak, Allah sampaikan seperti itu. Itu karena kalian. Tapi kan terbalik pak, kalau terjadi musibah kata orang, wah takdir Allah. Tapi terjadi yang baik-baik, jarang menyebut takdir Allah pak. Gimana pak? Promosi jabatan, dapat jabatan? Dapat. Kok bisa pak? Ya itulah atas usaha kita selama ini. Jarang ada yang nyebut takdir Allah, jarang pak. Tapi terjadi yang tak enak, wah takdir Allah. Nah jadi gimana Pak Ustadz? Ibu bapak yang saya muliakan, oleh sebab itu amar ma'ruf nahi mungkar mesti kita lakukan. Untuk apa? Karena ada beberapa hal yang akan menolak dan menghilangkan atau tak jadinya bencana itu Pak. Jadi tidak ada satupun bencana yang terjadi tanpa izin Allah. Apapun itu, walaupun tanpa ada hutan, tanpa ada gunung yang akan meletus, kalau Allah berkehendak jadi. Tapi kalau banyak pun hutan, banyak pun gunung, jadi dalam sebuah penyampaian Kiai Haji Zainuddin MZ, dia menceritakan ada seorang ustadz tinggal di kaki gunung. Gunung ini sudah diprediksi akan meletus. Diingatkan ustadz ini, dia tak mau juga pindah. Diingatkan lagi, tak juga mau pindah. Sampai 3 kali diingatkan, orang pun pasrah saja, terserah saja. Apa jawab ustadz ini? Kalau Allah berkehendak, maka saya terkena lah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, saya tidak kena. Betul Pak, begitu meletus gunung, lahar itu ngelak dari rumahnya, tak ada yang mengarah ke situ, tak kena dia. Itulah satu contoh kecil ibu bapak yang semuliakan, ini kuasa Allah. Maka apa tugas kita? Amar ma'ruf nahi mungkar, ajak orang untuk berbuat baik, cegah orang untuk melakukan kemungkaran. Gimana caranya? Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau nyata engkau lihat ada kemungkaran depan matamu, cegah dengan kekuasaan. Kalau satu wilayah RT, Pak RT lah yang berkuasa itu Pak. Satu wilayah RW, Pak RW lah itu. Jadi berat rupanya di Pak RT itu. Bukan hanya untuk mengurus administrasi saja, tapi tugas Pak RT itu berat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada sebuah rumah dihuni oleh orang baru, tak melapor ke Pak RT, dah 2 minggu tinggal di situ. Tak jelas suami istri apa tidak, tiap malam ganti terus pasangannya. Datang Pak RT ke situ.
Pengurus masjid ikut juga, tokoh masyarakat tentu ikut juga, ketua pemuda hadir juga. Tapi Pak RT yang depannya. Kata Pak RT, hei kalian tinggal sini dah lama nih, berapa minggu? Sudah 2 minggu Pak. Sudah lapor dengan Pak RT setempat. Tidak tahu Pak RT-nya Pak. Saya RT-nya. Kenapa kalian belum lapor? Oh ya Pak, nanti malam kami mau lapor Pak. Tapi kata Pak RT, saya tengok kalian ini tiap malam ganti-ganti terus pasangannya. Kalian suami istri apa enggak nih? Jawab mereka, apa kata Pak RT? Saya kasih kalian waktu 1 kali 24 jam, tinggalkan tempat kami ini. Kami tak ingin wilayah kami tempat maksiat bagi kalian. Silakan berangkat dari sini. Ini Pak RT top market top ini Pak. Ini yang kita harapkan ini. Itu baru RT Pak, belum RW lagi itu. Ada orang mabuk-mabuk berjudi di lingkungan itu, datang Pak RT. Kalian kalau mau mabuk, judi jangan di sini. Ini wilayah saya ini. Silakan cari tempat lain. Kalau sini kalian mau mabuk judi tak saya izinkan. Cari tempat lain. Wah itu Pak RT top market top itu Pak. Tapi yang sayang kita kadang Pak RT yang pula duduk di situ, itu bahayanya. Awak lewat dipanggilnya pula, Pak Ustaz tanya coba. Ini yang bahaya. Fa in lam yastati, tidak mampu, tak punya kekuasaan, fabilisanihi, sampaikan. Ada khotib hari Jumat, sampaikan. Ada ceramah subuh seperti ini, sampaikan. Maka saya sampaikan ke beberapa kawan-kawan, jangan melawak saja ceramah itu. Saya bilang, sampaikan isinya. Tapi kadang tak melawak, ngantuk pula jemaah. Sampaikan isinya Pak. Pabilisanihi, jangan tutup-tutupi. Kadang karena ada kawan situ segan dia nyampaikan, sampaikan. Fa in lam yastati, tak mampu juga, tak punya mimbar, tak punya podium. Fa biqalbihi, fungsikan hatimu, bencihi perbuatan orang itu. Jangan lagi bergabung. Fa'rid anil jahilin, sudah kita nasihati tak juga berubah, tinggalkan dia. Beri pelajaran dengan meninggalkan mereka. Nah, ibu bapak yang semuliakan, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kan ada ibu bapak, ada amal-amal yang menunda datangnya musibah dan bencana itu. Kan seperti ini kira-kira nih, mau jatuh ini, tapi tak jadi jatuh, ada yang menyanggahnya Pak, sehingga tak jadi jatuh. Apa itu? Dalam hadits qudsi Allah katakan, aku sangat geram melihat perlakuan manusia ini. Ingin ku remuk-remukkan bumi itu, kata Allah. Ingin ku datangkan bencana. Tapi ketika kulihat satu Pak, banyaknya orang-orang tua yang sujud tengah malam. Kuurungkan niatku itu, tak jadi Allah turunkan azab karena ada banyak orang tua yang sujud di tengah malam. Maksudnya bukan sujud tidur, tapi tahajud di tengah malam. Di masjid ini, dalam masjid kita ini ada enggak orang tua ini Pak? Oh, orang tua semua. Alhamdulillah Pak. Berarti belum ini, masih tertunda musibah tempat kita ini. Adanya orang tua yang bersujud, memang itu yang pantas dilakukan orang tua di tengah malam. Sujud kepada Allah, meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Allah? Kulihat banyak anak-anak bayi-bayi yang tak berdosa disusukan oleh ibunya di tengah malam. Maka kita tuh sebut ASI, air susu ibu. Kenapa anak-anak banyak berpenyakit sekarang? Karena tak dapat ASI lagi Pak, tapi dapat asma, air susu mama Pak. Banyak penyakitnya. Ada yang pula pakai umi. Kalau umi panggilnya asu jadinya ibu apa? Dapas itu ibu, air susu ibu. Rupanya ibu apa? Menyusukan anak bayi di tengah malam itu pekerjaan berat, tapi Allah ridho.
menahan kemarahan Allah. Cuma saya tengok ibu-ibu belakang tak ada yang punya bayi lagi nampaknya. Tak ada. Kalau tak ada bayi di rumah, ada pula yang minta susu tengah malam, tengok-tengok dulu bu. Pastikan dulu. Rupanya memang berat. Makanya Bapak, untuk anak-anak kita jangan disiapkan susu Denko malam itu 1 botol besar. Nanti anak nangis tengah malam, wah minta susu. No. Tak, susu Denko dimasuk. Susu ASI, Pak. Ini amal, ini perbuatan yang meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Bahkan ada ibu-ibu zaman modern sekarang tak mau dia nyusukan anaknya, mulai sejak lahir diganti. Tak tahu dia akibatnya seperti apa besok, Pak. Itu alami sekali. Kalau air susu tak dikeluarkan ketika bayi sudah ada, maka dia akan menjadi bibit-bibit kanker payudara. Itu bibit-bibitnya. Nah, ini yang kedua, Bapak yang saya muliakan. Yang ketiga, apa yang akan membuat musibah itu tidak jadi Allah turunkan? Doa. Maka tak boleh kita berhenti berdoa. Dulu ada doa tolak bala. Kalau doa tolak bala, tangannya begini, diprotes oleh orang sebelah. Sekarang ya orang tak berdoa lagi, Bapak yang saya muliakan. Doa tolak bala itu, supaya musibah itu tidak terjadi di tempat mereka. Doa, Pak. Bahkan Nabi mengatakan doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Naik dia, Pak. Naik. Doa tadi tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Itulah doa. Maka doa naik ke atas, dia punya kekuatan, tak jadi musibah itu turun. Maka dulu sikit-sikit doa, sikit-sikit doa. Ada yang sakit, didoakan. Ada yang melahirkan, didoakan. Ada yang berangkat merantau keluar daerah, didoakan. Ada yang berangkat haji umroh, didoakan. Sekarang orang berangkat umroh, tak ada lagi doa-doa. Ada yang hitanan, didoakan. Pokoknya dulu doa. Karena memang doa itu punya kekuatan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak yang saya muliakan, apa? Yaitu banyak-banyak bersedekah. Dilihat oleh Jibril, bumi bergoyang. Goyang bumi itu. Ditanya oleh Jibril kepada Allah, ya Allah, bagaimana itu bumi kok bergoyang? Kata Allah, tenang saja Jibril, nanti saya pasak bumi itu. Allah ciptakan gunung, dipasak bumi, diamlah bumi tadi. Kagum Jibril, tapi Jibril tetap bertanya. Kata Jibril, ya Allah, ada tidak ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada gunung? Oh ada. Apa itu? Al-hadid, besi. Sekeras apapun gunung, hancur tuh dihantam pakai besi. Tanya lagi oleh Jibril, yang lebih dahsyat dari besi ada tidak ya Allah? Oh ada, kata Allah. Apa itu? Api. Sekeras apapun besi, hancur lebur karena api. Jibril tidak berhenti di situ, nanya lagi, Pak. Yang lebih dahsyat dari api ada tidak ya Allah? Ada, kata Allah. Apa itu? Air. Sebesar apapun api, kata Allah, padam karena air. Nanya lagi itu Jibril, yang lebih dahsyat daripada air ada tidak ya Allah? Dijawab oleh Allah, tidakkah kau lihat bagaimana air lautan itu diombang-ambingkan oleh angin? Angin lebih dahsyat daripada air. Maka kan banyak kita dengar orang masuk rumah sakit gara-gara angin. Apa penyakitnya Pak? Kok lama tu rumah sakit? Itulah kata dokter, cuma masuk angin. Angin apa namanya Pak? Angin topan? Enggak, angin duduk namanya Pak. Itu angin duduk saja baru itu Pak.
Dan bahkan banyak bapak-bapak yang pindah tempat duduk karena orang sebelahnya mengeluarkan angin, Pak. Ngapa pindah, Pak? Tuh, buang angin sembarangan katanya. Angin, Pak. Nah, nanya lagi itu Jibril. Yang lebih dahsyat dari angin apa ya Allah? Dijawab oleh Allah, sedekah. Sedekah memang berat, tapi rupanya sedekah, Ibu Bapak, ini amal yang punya kekuatan untuk menunda bahkan menghilangkan bencana itu. Di Sumatera Barat bencana, Sumatera Utara bencana, di Aceh bencana, orang Riau yang banyak bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Uang, makanan, beras, belinya di Sumatera Barat, kirim lagi ke Sumatera Barat. Baju layak pakai, sehingga di Aceh itu laki-laki pakai mukena, Pak. Karena yang suka sedekah rupanya ibu-ibu. Tak dapat dia pakai laki-laki, dipakainya lah pakaian perempuan itu. Sedekahnya di sini, bencana di sana. Kenapa seperti itu? Kata Rasulullah SAW, siapa yang tak peduli dengan saudaranya yang dapat bencana, maka dia tidak lagi termasuk kelompok kami, kata Rasulullah. Mesti peduli, Pak. Mesti simpati, empati dengan orang yang seperti itu. Tidak perlu tunggu dulu tongkat Nabi Musa baru kita nyumbang, Pak. Ada yang mengatakan, mohon maaf saya tak punya tongkat Nabi Musa. Kapanlah Pak baru bisa membantu Ibu Bapak yang semuliakan. Yang menyedihkan ialah yang banyak meninggal belakangan ini bukan karena bencananya, tapi karena tak dapat makan dan minum air bersih, Pak. Terlalu lambat datangnya bantuan itu. Ada yang nyumbang dari luar negeri 500 ton, tak boleh masuk karena ini bencana lokal saja. Terus ada yang mengatakan, kenapa tak naik bencana nasional? Ada orang-orang yang berkepentingan di situ yang menutup-nutupi kesalahannya di mata Pak Prabowo. Gimana ini kata Pak Prabowo? Ini bencana nasional apa ini? Tidak Pak, bisa kita tangani Pak. Ini masalah lokal saja Pak. Listrik nyala Pak, nyala listrik. Asal jalan ada, lancar Pak. Pokoknya laporan semuanya baik. Ini kata orang, karena masuk nanti yang datang dari luar negeri bawa bantuan, dia tak cukup bantuan saja yang dibawa, dia bawa jurnalis, dia bawa peneliti, dia teliti nanti kenapa bencana bisa seperti ini, dilaporkan ke dunia internasional. Itu ditakutkan oleh orang-orang yang berkepentingan di situ. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, oleh sebab itu Allah cerita bencana dalam Al-Quran, ibratul liulil albab, kita ambil itu sebagai pelajaran. Bagi siapa yang mampu jadikan pelajaran? Ulul albab, satu orang yang punya pikir, yang kedua orang yang zikir. Zikir ingat akan mati. Mati bukan akhir segala-galanya, tapi pertanggungjawab segala-gala yang lakukan di dunia ini. Maka Ibu Bapak, tidak ada satu perbuatan itu yang tidak tercatat oleh malaikat yang mengawal kita 24 jam ini, akan dipertanggungjawabkan. Pikir, apa yang dipikirkan? Ini yang hilang, Pak. Tanah-tanah yang dulu nenek mama diandalkan untuk menjaga tanah wilayah, sekarang ada nenek mama yang menjual tanah wilayah tanpa dia pikir bagaimana nasib anak cucu keponakannya besok. Maka dulu kata orang kita, pucuk paku, daun belimbing, ambil tempurung, lenggang-lenggokkan, anak di pangku, keponakan dibimbing. Orang sekampung dipaelo-elokkan, bahkan orang sekampung dipatenggangkan. Kinilah berubah, nampak pepatah itu, Pak. Bukan pucuk paku lagi, kaluak paku, daun balimbing. Saya tampurung, lenggang-lenggokkan. Anak jadi hantu, kemenakan jadi kambing. Orang sekampung dipantu-antuakan itu, Pak. Apa maunya Ibu Bapak yang semuliakan? Yang penting ini bagaimana nasib anak cucu ponakan besok, tidak dia pikirkan, hilang pikir, Pak.
Maka kalau sudah hilang pikir ibu bapak, hilanglah penghargaan terhadap seluruh ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ternyata tidak ada satupun ciptaanmu ini yang sia-sia ya Allah. Semuanya bermanfaat. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ular ditangkap, tikus merajalela, Pak. Padi mau panen, datang belalang jutaan banyaknya, habis padi. Kenapa? Burung ditangkap, dibisniskan demi kepentingan perut. Semuanya berimbas. Itu yang disebut dengan kausalitas, ataupun sebab akibat, ataupun disebut dengan sunnatullah. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kenapa tidak terjadi di Israel, Pak? Ada yang nanya ke saya, Pak Ustaz, kalau memang Allah marah kepada pendosa, pemaksiat, kenapa musibah tidak diberikan kepada Israel? Kok di Indonesia? Kok orang baik-baik yang kena? Maka apa kata Allah, ya Bapak? Ittaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hati dengan dosa, kata Allah. Karena kalau Allah sudah murka, yang kena bukan hanya orang-orang yang zalim, tapi semua orang-orang di situ kena semua, termasuk ustaz-ustaznya, Pak. Dalam kitab Al-Azkar diceritakan, Jibril bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah saya mau berikan musibah? Di situ ada rumah Ustaz Samsurijal. Kira-kira begitu, Pak. Memang tidak ada nama Samsurijal situ, Pak. Kira-kira begitu. Di situ ada orang baik ya Allah. Ada orang baik, kata Allah. Iya, kata Jibril. Kalau begitu, mulai bencana itu dari rumah orang baik itu. Berarti dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap perbuatan manusia-manusia di situ. Kalau ada orang yang mengaku jadi pengurus Masjid Al-Ikhlas ini, Pak. Ngaku dia jadi pengurus Masjid Al-Ikhlas. Terus mabuk-mabuk kerja di simpang jalan tuh. Berjudi dia, meras dia, ganggu bini orang, cerita situ, Pak. Kira-kira Pak Ketua Pengurus marah enggak? Marah, Pak. Datang ketua, ang jangan ngaku-ngaku pula pengurus, ang enggak pengurus dah. Marah dia, Pak. Tapi kalau ada memang tidak Islam agamanya, preman dia, enggak ngaku apa-apa, mabuk-mabuk simpang, marah kita? Enggak. Marah pengurus masjid? Enggak. Paling-paling cuma dikasih nasihat saja. Maka kalau ada orang kafir bermaksiat kepada Allah, Allah sudah maklum, Pak, dengan dia kafir. Tapi ada orang yang mengaku beriman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tapi dia ini perilakunya tidak mencerminkan orang beriman, maksiat kepada Allah. Ini yang Allah marah, Pak. Dia ngaku beriman kepada Allah, beriman pada akhir, tapi perilaku tidak mencerminkan sebagai orang beriman kepada Allah dan dari akhir. Ini yang Allah marah. Kalau kafir sekalian, orang apa-apa, monggo, tunggu saja besok, di yaumil akhir sudah pasti. Tapi ini yang mereknya beriman, sikapnya seperti orang yang tidak beriman sama sekali. Maka Bapak yang semuliakan, Allah ingatkan jangan main-main dengan dosa. Karena kalau bencana sudah tiba, bukan para pendosa itu saja yang dihantam, tapi seluruh masyarakat yang ada di situ habis semuanya. Maka Anas bin Malik bertanya kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, wahai bunda, apa gunanya bencana itu? Apa jawab Siti Aisyah? Bencana itu ujian bagi orang-orang beriman, azab bagi orang-orang zalim, dan pelajaran bagi orang-orang yang selamat. Maka setiap bencana ada yang selamat. Untuk apa? Sebagai pelajaran yang akan diambil dan disampaikan kepada generasi berikutnya. Nak, jangan begini nak, dulu tahu ndak kalian begini ini kampung dulu nih, sekarang dah hilang semua. Kenapa? Bencana besar. Kenapa begitu ya? Apa masalahnya? Cerita begini. Ibratul liulil albab. Nah, ibu bapak,
Ini saja kajian kita pada subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Banyak-banyaklah kita melakukan amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar. Bangunlah tengah malam, sujudlah kepada Allah. Bagi yang punya anak, punya cucu, kalau dia minta ASI tengah malam, berikanlah ASI itu. Walaupun badan lelah, tapi ini amal yang akan menahan amarah Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa. Di mana-mana saja kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyaklah bersedekah. Insyaallah Allah akan jauhkan bencana dan musibah itu dari kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu.